Pemonotonan fungsi. Ya, pertama kita bahas dulu titik stasioner ya. Misalkan Y sama dengan fx adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka syarat stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Nah, jika diperoleh x sama dengan c, kemudian kita substitusikan ke fx ini, yaitu fc, maka pasangan c, fc itu adalah titik stasioner maksudnya. Contoh, tentukan titik stasioner fx x kuadrat min 4x. Ya, syarat stasioner f aksen x sama dengan 0 kita turunkan. Ini fungsinya x kuadrat, makanya turun dari 2, makanya berkurang 1, jadi 2x min 4x, turunannya 4 ya. Jadi 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Kemudian substitusikan x nya ke fx ini, jadi f2 2 kuadrat min 4 kali 2 4 min 8 min 4 ya. Jadi titik stasionernya adalah 2, min 4 ya. Itu cara mencari titik stasioner. Fungsi naik dan turun. Jadi dengan turunan ya, suatu fungsi kita bisa tahu kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun. Jadi ada selang intervalnya. Jadi fungsi fx adalah fungsi naik jika f aksennya lebih dari 0 atau bernilai positif. Fx nya adalah fungsi turun jika f aksen x nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Ya, jadi langkahnya seperti ini ya. Contohnya, fx nya x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Tentukan interval x agar fx naik dan agar fx turun. Jadi kita coba cari syarat stasionernya. F aksen x sama dengan 0, turunkan ya. Turunannya 3x kuadrat. Ini 3x kuadrat turunannya 6x, turunan 9x 9, turunan 2 0 ya. Jadi 3x kuadrat plus 6x min 9 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 3 bisa. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan ya. Berapa kali berapa min 3, jumlahnya 2 ya, plus 3 dan min 1. Jadi x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Jadi kita gambarkan titik ini di garis bilangan. Min 3 sebelah kiri ya, 1 sebelah kanan. Maka berikutnya adalah uji titik. Uji ke f aksen ini, jangan ke fx. Masukkan x nya ke sini. Misalkan saya di sebelah kiri min 3, saya pakai min 5 ya, masukkan nanti min 5 tambah 3 min 5 min 1, nanti dapatnya min kali min, hasilnya plus. Jadi daerah di kiri ini plus. Antara min 3 1 saya pakai 0 aja, pakai ujinya. Min 0 plus 3 kali 0 min 1, berarti ini plus, ini min, hasilnya min. Jadi di tengah itu daerahnya min. Sebelah kanan 1 pakai 3 bebas ya. Jadi 3 plus 3, 3 min 1, berarti di sini plus. Ini plus ya, hasilnya plus kali plus, jadi plus. Apa artinya plus ini? Ya, sesuai dengan definisi tadi. Plus atau positif ini berarti fungsinya naik. Kalau negatif fungsinya berturun. Positif naik. Jadi interval naik. Jadi yang positif aja ya, yaitu yang di kirinya min 3 atau yang kurang dari min 3, atau yang di sebelah kanan 1 atau yang lebih dari 1. Jadi intervalnya seperti ini penulisannya, x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1. Kalau yang turun yang mana? Yang negatif ini. Kan syaratnya harus kurang dari 0. Berarti yang negatif ini berarti dia antara min 3 dan 1. Jadi x nya lebih dari min 3, kurang dari 1. Ya, seperti ini penulisan intervalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami interval fungsi naik dan turun. Ya, jadi titik stasioner tadi ada jenis-jenisnya ternyata ya. Misalkan fx adalah fungsi yang dapat diturunkan dan fa adalah nilai stasioner fx di x sama dengan a. Maka jenis-jenisnya yang pertama, misalkan a ini adalah nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0 ya. Setelah kita uji, misalkan kita dapatkan di sini plus, min, fungsinya naik,
kemudian min itu artinya fungsinya turun, otomatis dia akan memiliki suatu titik di atas, naik kemudian turun. Ini kita namakan titik balik maksimum. Maksudnya A ini kita substitusikan ke Fx dapat Fa, pasangan A Fa ini kita namakan titik balik maksimum. Ya. Jenis yang berikutnya, kalau pertamanya dia min, kemudian dia plus, ya berarti dia turun dulu, kemudian dia naik. Berarti kan ada suatu titik di bawah, turun kemudian naik, ya berarti dia memiliki suatu nilai di bawah. Kita namakan titik AFA nya titik balik minimum, ya setelah disubstitusikan ke Fx. Ada juga yang ternyata tandanya tidak berubah. Yang pertama min, kemudian lagi min, jadinya mula-mula turun, kemudian lagi dia turun. Ini kita namakan titik belok, ya. Sama juga ketika dia mula-mula plus atau mula-mula naik, kemudian setelah A dia naik lagi, kita namakan juga titik belok. Jadi sebenarnya ada 3 jenis: titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Kita coba tentukan ya. Titik stasioner fungsi Fx sama dengan x kuadrat min 6x min 7 dan jenisnya, apakah dia titik balik atau titik belok. Syaratnya f aksen x sama dengan 0, ya kita turunkan di 2x min 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 2, 3. Kemudian substitusikan ke fx, berarti f. Sebelum ke sana kita uji dulu, dia masuk titik balik maksimum, minimum, atau titik belok. Di kiri 3 saya pakai yang paling gampang ya, 0 ya. Berarti kesini masukkan ujinya ke f aksen, jadi 2 kali 0 min 6 min. Jadi sebelah kanannya 3, saya pakai 4 nya ya, berarti 2 kali 4 min 6 plus. Berarti mula-mula turun kemudian dia naik, berarti ada suatu nilai di bawah, sehingga dia akan menyebabkan titik ini berjenis titik balik minimum, ya. Kemudian substitusikan f nya 3 di titik x sama dengan 3 ini, 3 kuadrat min 6 kali 3 min 7, 9 kurang 18 min 7, dapatnya min 16. Jadi pasangan 3, min 16 ini kita namakan dia titik balik minimum. Kita sesuai dengan penjelasan tadi ya, mula-mula turun kemudian naik, dia menyebabkan titik balik minimum. Nilai maksimum dan minimum. Jadi nilai maksimum minimum fungsi fx dalam interval tertutup ya, x lebih dari sama dengan a, kurang dari sama dengan b, dapat ditentukan dengan cara: 1. Tentukan nilai x nya sehingga f aksen x sama dengan 0. Misalkan kita dapatkan x sama dengan c, substitusikan ke fx sehingga dapat fc. Asalkan x sama dengan c tadi itu ada di interval tertutup AB, ada di antara a dan b. Kalau tidak ada di A dan B, tidak perlu disubstitusikan. Kemudian substitusikan ujung-ujung interval. Artinya A nya substitusikan ke sini, dapat FA, B nya juga dapat FB. Baru kita bandingkan apa yang diminta, apakah maksimum cari yang paling besar, minimum cari yang paling kecil. Ya, tentukan nilai maksimum dan minimum fx x pangkat 3 min 12x dalam interval x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3. Syarat stasioner f aksen x sama dengan 0 diturunkan ya, berarti 3x kuadrat min 12 sama-sama bagi 3, x kuadrat min 4 sama dengan 0, kita faktorkan, x plus 2, x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2, x sama dengan 2. Kita cek di antara dua titik ini yang mana yang ada di interval. Artinya x nya harus adalah antara 0 dan 3. Berarti min 2 tidak ada dalam interval ya, kita abaikan. Jadi substitusikan ya ke fx 2 nya, f2 2 kuadrat pangkat 3 min 12 kali 2, 8 min 24 min 16. Kemudian apa? Ujung-ujung interval juga disubstitusikan 0. Jadi f0 0 min 0 ya 0 ya. 3 juga substitusikan
3 pangkat 3 min 12 kali 3, 27 min 36 min 9. Sudah kita punya 3 nilai, tinggal menentukan mana yang maksimum minimum. Jadi jelas nih yang paling besar ya, ini max. Jadi yang paling kecil yang min 16 minimum. Ya, jadi maksimumnya 0, minimumnya min 16. Jadi yang saya tekankan adalah jika kita dapatkan nilai X yang memenuhi stasioner ini lebih dari 1, pilihlah yang di antara interval ini. Kalau kedua-duanya ada di dalam interval, kedua-duanya kita masukkan ke fx. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya juga tetap disubstitusikan. Ya, ini adalah latihan soal yang bisa kalian coba di rumah dengan konsep stasioner, maksimum, fungsi naik turun. Nah, ini ya sudah ada bertipe soalnya sudah sesuai dengan contoh soal tadi.